Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi Anda kembali lagi di channel kami Pak MS, yaitu pada kesempatan ini, video yang kali ini saya akan masih membahas tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam, yaitu kita sudah sampai di part ketiganya. Jadi bagi Anda yang baru bergabung, silahkan tonton dulu part satunya dan part 2-nya ya, agar tidak mengalami gagal paham ya pada di part ini. Jadi part ini yaitu kita sudah masuk sampai ke contoh soalnya ya, latihan soalnya. Jadi Anda akan lebih mudah memahami cara mengerjakan soal ini ketika Anda sudah memahami apa yang terjadi di part 1 dengan part 2, yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam. Oke, kita langsung saja ya. Misalnya ada soal yang seperti ini. Di sini tentukan asal asam. Jadi kita mau tentukan asal asam, asal basa, dan sifatnya dari sebuah larutan garam. Jadi ada sebuah garam, kita mau cari asal asamnya, asal basanya, dan sifatnya apa dari larutan garam berikut, serta tuliskan reaksi hidrolisisnya jika mengalami hidrolisis ya. Nah, ada empat larutan senyawa garam di sini ya, diketahui. Nah, kita akan jawab satu persatu ya. Kita masuk jawab dulu. Jadi kita pertama menjawab bagaimana garam dari NH4Cl. Nah, jadi pertama kita mau mencari asalnya, asal asamnya dan asal basanya ya. Jadi asal asamnya, asal basanya. Jadi caranya untuk mencari asal asamnya dan asal basanya itu kita ionisasikan dulu. Jadi kita urai dulu yang mana ion positif dan yang mana ion negatif ya. Jadi Anda bisa lihat di sini akan selalu itu secara umum ion positif akan ditulis di depan ya, di depan. Nah, ion negatif akan ditulis di belakang ya. Ada memang pengecualian pada senyawa yang ion yang bagian hidrokarbon ya, CH3COH ya, asam asetat ya, minusnya di depan. Itu karena penulisan senyawa organik itu berdasarkan strukturnya ya. Nah, tapi ini kita tidak secara khusus itu ya, tapi secara umum positif dulu dan baru negatif ya. Jadi Anda juga harus memahami poliatomik. Nah, poliatomik itu saya bahas di video saya tentang reaksi ionisasi. Itu penting. Jadi ketika Anda menonton reaksi ionisasi, Anda akan bisa memecah bagaimana pecahannya ya. Jadi misalnya ini NH4Cl akan terpecah menjadi NH4 dengan Cl karena memang satu kesatuan ini NH4 di dalam tabel poliatomik yang saya jelaskan di reaksi ionisasi, sedangkan Cl juga akan terpisah. Nah, jadi ionisasi yang begini, NH4 itu plus ya, Cl min. Nah, baru setelah kita sudah pisah, kita cari muatannya. Nah, kita sudah ketahui bahwa Cl itu golongan 7A. Golongan 7A berarti dia menerima 1. Artinya Cl ini selalu menerima 1. Artinya dia selalu ketika dia terjadi ionisasi dia pasti min ya, min 1 karena dia menerima 1. Nah, karena di sini Cl di sini 1, berarti pasti NH4 juga positif 1 karena jumlah NH4 juga di sini adalah 1. Dan silakan dilihat di tabel poliatomik, NH4 memang selalu plus ya, tidak pernah itu NH4 2 plus ya, sudah ketetapannya ya, selalu melepas 1. Jadi kita sudah mendapatkan ionisasinya ya. Nah, kemudian setelah kita ionisasi, atau bisa juga ditulis seperti ini ya, nggak apa-apa. Ionisasikan jadi NH4 plus dan Cl min ya. Nah, setelah itu kita tambahkan kita H plus dan OH min kita tambahkan ini. Otomatis ini H bersama Cl min sedangkan OH min bersama NH4 plus. Kenapa bisa? Karena NH4 plus itu Kenapa bisa H plus?
bersama Cl karena dia muatan positif, sedangkan Cl bermuatan negatif ya. Pasti begitu. Ini juga OH- pasti berkaitan dengan yang bermuatan positif ya. Jadi kita sudah tahu asal-asamnya HCl, asal basanya NH4OH ya. Jadi kita sudah tahu NH4OH. Jadi ketika direaksikan antara HCl tambah NH4, asam tambah basa akan menghasilkan garam yang menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Nah, jadi kita sudah dapat ya asal asamnya dan asal basanya. Nah, kemudian setelah itu apa dicari? Sifatnya. Nah, kita mau cari sifatnya, kita dulu. Kita cari tahu ini HCl asam apa, sedangkan ini NH4OH basa apa. Jadi Anda harus menghafalkan asam-asam kuat dengan basa-basa kuat. Ya, jadi saya sudah jelaskan di bab 1 atau bab tentang atau materi tentang larutan asam dan basa. Di situ saya sudah tulis asam kuat dengan basa kuat yang perlu dihafalkan, yang sering muncul ketika kita mempelajari konsep-konsep kimia di SMA ya. Jadi sisanya itu yang tidak Anda hafalkan berarti lemah ya. Nah, jadi kita tahu HCl itu saya sudah jelaskan bahwa HCl itu adalah asam kuat. Dalam hal ini AK, sedangkan NH4OH adalah basa lemah. Jadi ketika asam kuat dicampur dengan basa lemah pasti menghasilkan garam yang bersifat asam. Karena bersifat asam. Karena kenapa? Karena reaksi hidrolisisnya menghasilkan H+. Nah, silakan dilihat. Nah, jadi NH4Cl. Jadi kita sudah dapat sifatnya ya. Jadi kalau asam kuat basa lemah itu pasti garam asam. Simpelnya begini. Anda fokus saja pada yang kuatnya ya. Fokus kuatnya. Jadi yang mana kuat itu pasti sifatnya. Ya. Jadi siapa yang kuat itu adalah sifatnya. Kecuali asam kuat dengan basa kuat pasti dia netral ya. Tapi kalau ada yang kuat, ada yang lemah, siapa yang kuat itulah sifatnya ya. Kalau lemah dan lemah kan dia garam tergantung ya. Nah, jadi kita sudah bisa tahu sifatnya garamnya asam. Jadi asal asamnya ada, asal basanya sudah ada, sifatnya adalah bersifat asam, yaitu garam asam ya. Karena garam asam pasti dia terhidrolisis. Nah, ingat, yang tidak terhidrolisis hanya garam netral. Nah, kalau garam asam dengan garam basa itu dia pasti terhidrolisis. Jadi kita perlu mencari tahu bagaimana reaksi hidrolisisnya. Ya. Nah, jadi reaksi hidrolisisnya itu kita dulu. Kan tadi NH4Cl. Ketika diionisasi akan menjadi NH4+ tambah Cl-. Nah, ini nanti ion akan berinteraksi dengan air. NH4+ akan berinteraksi dengan air, sedangkan Cl- berinteraksi dengan air. Karena Cl- ini berasal dari asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Sedangkan ini NH4+ asalnya dari basa yang lemah, maka dia terhidrolisis. Dia bisa memecah air menjadi, caranya dia pecah. Ingat, H2O terpecah menjadi H+ dan OH- ya. Artinya NH4+ akan bereaksi dengan OH- ya. Jadi NH4OH tambah H+. Jadi dia bersifat asam. Makanya dia bersifat asam karena hidrolisisnya menghasilkan H+ ya, reaksi kesetimbangan. Jadi ini merupakan reaksi hidrolisisnya ya. Jadi ini merupakan di atas merupakan reaksi hidrolisisnya ini ya. Reaksi hidrolisisnya. Jadi begitulah cara menentukan reaksi hidrolisis dari suatu asam kuat dengan basa lemah. Jadi NH4Cl ya. Nah, kemudian langsung saja lagi yang B, K2SO4. Nah, K2SO4 itu misalnya K2SO4 yang B ya.
K2SO4. Kita mau cari tahu asal-asalnya dan asal basanya. Nah, asal-asalnya itu tadi kita harus pisah lagi. Ini K dengan SO4. Nah, ingat K itu golongan 1A. 1A. Jadi karena dia 1A dia plus ya. Jadi skill begini harus Anda ingat lagi di atau tutul lagi materi reaksi ionisasi ya. Nah, kemudian SO4 kita cari dulu muatannya ya, Muatannya SO4 karena K ini bersifat melepas 1. Jadi karena ada 2, maka dia ini K ada 2 yang dilepas totalnya. Berarti SO4 itu pasti dia 2 min ya. Dia menerima 2. Karena perbandingan antara K dengan SO4 itu 1:2 ya. Jadi berapa yang dilepas begitu yang diterima ya. Nah, atau secara simpelnya dibalik saja seperti begini. Nah, kan Anda sudah tahu SO4 itu adalah dalam poliatomik ya. Dia satu kesatuan SO4, lain juga ke SO4, lain juga K. Kita lihat di sini SO4 ini kita lihat berapa jumlahnya K? Ada 2. Jadi dia pasti 2 min. Karena K ini punyanya 2. Jadi dibalik saja. Nah, kenapa min? Karena SO4 ditulis di sebelah kanan, jadi pasti dia min, jadi 2 min. Nah, kemudian K ini lihat kepunyaannya SO4. SO4 ini sebanyak 1. Jadi jangan lihat 4-nya ya. 4-nya itu punyanya O. Kita lihat secara keseluruhan SO4. SO4 itu ada 1. Jadi K-nya jadi plus 1. Gitu ya. Jadi jangan lihat, hati-hati jangan melihat 4-nya ya. Jangan melihat 4-nya karena 4-nya itu hanya bagian dari SO4. Jadi SO4 itu jadi satu kesatuan itu SO4 ya. SO4 2 min. Muatannya ya satu kesatuan ini ya. Satu kesatuan. Jadi beginilah ionisasinya. Jadi tinggal ditambahkan H+ dan OH- sehingga didapatkan ini ya. Didapatkan asal-asam kita ikatkan H+ dengan SO4 2 min. Berarti hanya H ada 2. Jadi dibalik ya, H ada 2, SO4 ada 1. Jadi begitu caranya ya. Jadi asal-asalnya H2SO4. Nah, dibalik begitu. Nah, kemudian K dengan OH. Karena masing-masing 1, K plus K juga min sama-sama 1. Berarti asal basanya KOH. Nah, silakan dirapikan ya. Jadi karena ini cakaran, jadi saya coret-coret ya. Nah, begitu caranya menentukan asal-asam dengan asal basa. Jadi jangan Anda terus begini HSO4, salah itu ya. Jadi harus hanya 2, SO4-nya 1 ya. Karena kenapa? Karena SO4 2 min, SO4 harus menerima 2, tidak bisa menerima 1, sedangkan H hanya bisa melepas 1 elektron, sehingga hanya harus 2 supaya dia seimbang antara berapa yang dilepas dan berapa yang diterima. Begitulah konsep ikatan ion ya. Harus pas berapa yang dilepas dan berapa yang diterima. Sedangkan asal basanya coba lihat KOH. Kenapa K-nya 1, OH-nya 1? Karena memang pas-pas. K melepas 1, OH- menerima 1 jadi pas. K-nya 1, OH-nya 1 ya. Jadi ini asal-asalnya dan asal basanya. Sehingga reaksinya ketika H2SO4 direaksikan dengan KOH akan menghasilkan garam K2SO4 ya, tambah H2O. Tinggal disetarakan lagi ya. Ingat Anda harus bisa menyetarakan di sini 2 karena K-nya di sini 2 ya. Ini tidak bisa dirubah ya. Jadi angka indeks itu tidak bisa dirubah. Yang kayak begini tidak bisa dirubah. Yang bisa diotak-atik ketika menyetarakan adalah koefisiennya. Jadi saya taruh di sini 2K supaya K-nya juga ada 2. Nah, kemudian apalagi yang perlu disetarakan hanya ada 4 ya. Jadi di sini 2. Nah, jadi sudah setara ya. Nah, O juga sudah setara. Jadi untuk bagaimana cara menyetarakan, silahkan tonton video saya tentang penyetaraan reaksi kimia. Bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi di bagian kelas 10 ya. Ya, jadi ini adalah reaksinya ya. Jadi kita sudah dapatkan asal asamnya dan sudah didapatkan asal basanya. Nah, sekarang
Yang ditanyakan adalah apa lagi? Sifatnya. Nah, sifatnya ini caranya cari tahu dulu sifatnya ini asam dengan basanya. H2SO4 adalah asam kuat. Ya, asam kuat. KOH merupakan basa kuat. Karena asam kuat dengan basa kuat, pasti garamnya netral. Jadi garam ini bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Nah, karena berasal dari asam kuat dan basa kuat ya. Jadi perlu Anda ingat lagi part sebelumnya bagaimana jenis garam yang pertama. Karena asam kuat, karena garamnya netral dan pH-nya 7, tidak bersifat asam dan tidak bersifat basa, berarti tidak terhidrolisis. Jadi merupakan garam yang tidak terhidrolisis. Garam yang tidak terhidrolisis ya. Garamnya tidak terhidrolisis. Karena kenapa? Karena berasal dari kuat ya. Tidak ada reaksi kesetimbangan di dalamnya ya. Jadi beginilah cara menjawab untuk garam K2SO4 ya. Mencari asal asamnya, asal basanya dan sifatnya. Nah, tidak ada reaksi hidrolisisnya ya. Nah, kemudian untuk bagian C ya, kita bagian C dulu, MgCO3 ya. Saya latihan lagi di sini. MgCO3. Jadi MgCO3 ini adalah kita cari dulu ada Mg, ada CO3 ya. Jadi lain Mg, lain CO3. Jadi CO3 Anda lihat lagi di tabel poliatomik, CO3 dia sendiri ya, Mg juga lain sendiri. Karena Mg golongan 2A, jadi dia pasti melepas 2. Nah, melepas 2 ya, melepas 2. Karena CO3 juga sebanyak 1 di sini ya. Jadi ini satu kesatuan, jadi 1 ya. 1. Mg juga 1, CO3 juga 1 ya. Jadi Anda harus bisa membedakan itu ya. Karena 1 banding 1, sedangkan Mg-nya melepas 2, pasti CO3-nya menerima 2. Nah, jadi itu sudah ketetapan. CO3 selalu menerima 2, Mg selalu melepas 2. Sehingga asal asamnya dengan asal basanya itu asal asamnya itu hanya 2, dibalik saja CO3 1. Jadi H2CO3 ya. Kemudian asal basa OH-nya 2 ya. Mg-nya 1 karena min 1 ya. Jadi dibalik, dikali silang istilahnya. Jadi Mg-nya 1, OH-nya 2 dalam kurung OH2. Jadi inilah asal asam dengan asal basanya. Jadi sekali lagi skill-skill begini untuk memperjelasnya ada di reaksi ionisasi ya, yang saya sudah jelaskan. Saya harap Anda sudah paham. Jadi kemudian kita cari sifatnya lagi ya. Sudah dapat asal asamnya, asal basanya, kita cari sifatnya. Sifatnya ini jadi kita reaksikan saja H2CO3 tambah MgOH2 menghasilkan garam MgCO3 dan H2O ya. Tinggal disetarakan saja di sini 2 ya. 2. Nah, asalnya ini kita cari tahu dulu sifatnya ya. Untuk mengetahui sifatnya ini garam, kita cari tahu dulu asalnya, berasal dari asalnya. H2CO3 merupakan asam lemah. Sedangkan MgOH juga merupakan basa lemah ya. Jadi karena asam lemah, basa lemah, jadi sifat garamnya menghasilkan garam tergantung ya. Garam tergantung. Kalau garam tergantung artinya dia garamnya terhidrolisis sempurna. Garam hidrolisis sempurna. Jadi reaksi hidrolisisnya Mg2 plus tambah H2O. Jadi bawah saya tulis ulang dulu lagi ya. Untuk reaksi hidrolisisnya ya. MgCO3 menghasilkan Mg2 plus tambah CO3 2- ya. Jadi begini reaksi ionisasinya ya. Nah, sehingga Mg2 plus akan bereaksi dengan air, CO3 juga akan berinteraksi dengan air 2- H2O. Karena
karena merupakan dari lema-lema semua, maka bisa terhidrolisis ya, semuanya bisa terhidrolisis. Menjadi MgOH 2 tambah H+, sedangkan CO3 menjadi H2CO3 tambah OH-. Sehingga terjadi hidrolisis sempurna ya. Ini namanya hidrolisis sempurna. Karena dua-duanya mengalami hidrolisis, baik itu katonnya maupun anionnya. Jadi begitulah ya. Jadi sifatnya ini tergantung ya. Jadi nanti kita lihat Ka-nya dulu. Kalau Ka-nya sama dengan Kb, maka dia netral. Kalau Ka-nya sama dengan lebih besar daripada Kb, maka dia asam. Ini netral tadi, sorry ya, netral. Jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka dia bersifat basa. Jadi harus kita lihat dulu berapa nilai Ka-nya dan Kb-nya. Karena di sini tidak diketahui Ka-nya dan Kb-nya di soal ini tadi, maka kita tidak bisa tentukan sifatnya secara langsung, secara detail. Apakah asam atau basa ini ya, MgCO3. Yang jelas dia tergantung ya. Bisa saja asam, bisa saja basa, dan bisa saja netral. Nah, untuk soal ini yang di bawah D, silakan Anda kerjakan masing-masing. Dan kalau Anda belum paham mengerjakan ini, bagaimana cara mencari asalnya ini NaF, senyawa garam NaF ini, maka silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan ditanyakan di komentar dalam menjawab soal-soal seperti ini, mencari asal asam, asal basa dan sifatnya, kemudian reaksi hidrolisisnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya sampai di sini. Di contoh soal ini semoga Anda memahami. Silakan di-share ke temannya jika yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.